tabrakan beruntun dua bus dan kendaraan derek di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 5 orang terluka. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung, dan kendaraan derek terjadi di kilometer 99 tol Cipularang, wilayah Darangdan, Purwakarta, hendak memutar balik ke jalur A. Tiba-tiba bus Prima Jasa yang melaju dengan kecepatan tinggi diduga tak mampu mengerem. Akibatnya bus Prima Jasa menabrak bagian belakang derek. Benturan keras mengakibatkan mobil derek terdorong hingga melintang ke jalur yang berlawanan. Tak lama berselang, muncul bus pariwisata sehingga mobil derek yang sedang berbalik arah menabrak bus pariwisata tersebut. Kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Hajar mobil derek, pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya, ibaratnya kelimpahan aja. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut, namun sopir mobil derek alami luka berat, 4 penumpang bus pariwisata luka ringan, dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Setelah rombongan ibu-ibu yang akan ziarah ke Bandung diangkut dengan bus lain. Di Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang dan kebijakan gratis tol Fatmawati diperpanjang hingga akhir Oktober mendatang. Pemprov DKI menilai rekayasa lalu lintas ini berhasil mengurangi kemacetan hingga 24%. Intensitas kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai berkurang. Pemerintah provinsi akan melanjutkan rekayasa lalu lintas di jalan ini. Sebelumnya, pihak Pemprov telah melaksanakan rapat khusus dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengenai rekayasa jalan Lalin TB Simatupang. Hasil rekayasa mencatat dapat mengurangi kemacetan hingga 24%. Dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratas. Ya. Nasib kelanjutan rekayasa di TB Simatupang akan diputuskan pada Senin 22 September. Diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini berlangsung pada 15 September hingga Jumat 19 September, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Pemprov akan memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Imbas aksi unjuk rasa, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Jakarta Barat tersendat. Massa buruh terus berdatangan menggunakan armada bus ke depan gedung DPR MPR. Massa menuntut tegakkan supremasi sipil, bentuk RUU Ketenagakerjaan, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas meski tidak ada penutupan jalan imbas aksi demonstrasi. Pemirsa, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah perempuan tanpa busana di kamar kos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironisnya, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum.
Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Suasana rumah kos di Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara sepi pasca temuan jasad bocah di kamar kos. Korban diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas keamanan setempat menyebutkan awalnya warga mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Penghuni kos yang curiga akhirnya membuka pintu kamar kos dan menemukan jasad korban. Saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Ini ada saudaranya Yanti ya? Awalnya dari penciuman bau ya yang diketahui oleh penghuni kos-kosan dan dilaporkan ke pos keamanan setempat, termasuk ada saya di sana. Lalu saya langsung ambil tindakan untuk melihat. Fakta di lapangan ternyata memang benar ditemukannya mayat seorang anak kecil perempuan. Umurnya berapa tahun? Kurang lebih 8 tahun. Ya biasa aja sih, normal. Cuman kalau sepengetahuan saya dan dari warga sekitar bilang dan dari penghuni kosan lapor juga, itu anaknya sering digebukin sama orang tuanya. Itu. Dan pernah ada saksi mata dari warga sekitar juga bilang pernah ngelihat dia membawa anaknya dengan anak wajah lebam di mukanya. Dan dari penghuni kos-kosan pernah ngedengar anaknya. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Mabes Polri membongkar sindikat perdagangan bayi ke Singapura dengan modus adopsi. Bayi dijual $20.000 Singapura atau sekitar 254 juta rupiah. Divisi Hubungan Internasional Polri bekerjasama dengan Kepolisian Singapura membongkar jaringan perdagangan bayi lintas negara. 22 tersangka ditetapkan dalam kasus ini. Penyelundupan bayi dilakukan melalui jalur Bandung, Pontianak, Jakarta hingga ke Singapura. Setiap bayi diperdagangkan seharga $20.000 Singapura atau setara dengan 254 juta rupiah, mencakup biaya persalinan, kebutuhan bayi hingga keuntungan pelaku. Para pelaku hingga kini sudah mengumpulkan 25 bayi. 15 bayi diantaranya telah dipindahkan ke Singapura dengan modus adopsi. 22 tersangka dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Atap teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Cara lo balayangan. Kita udah ambulan. Ambulan medis bisa lompat. Ambulan medis bisa langsung lompat. Untuk para parent bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk.
Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Langsung cepat-cepat, jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Ini kan pernah runtuh, itu kan ya, kan pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu retak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi udah kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pasca robohnya atap teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah, aktivitas ASN Senin pagi berjalan normal. Polisi menyelidiki dugaan kelalaian kontraktor saat perbaikan atap teras. Garis polisi masih memagari area tempat ambruknya atap teras kantor Bupati Brebes yang ambruk. 2 pintu utama akses masuk kendaraan ditutup, menghindari banyaknya warga yang ingin menonton. Meski demikian, aktivitas ASN di kantor Bupati Brebes Senin pagi berjalan normal karena kondisi bangunan utama yang terdiri dari 4 lantai dan 1 basement masih aman. Sementara teras yang ambruk dipasang garis polisi. Kapolres Brebes AKBP Lilik Ardiansyah saat mengunjungi 2 korban luka di RSUD Brebes mengatakan telah menurunkan tim identifikasi untuk memeriksa kondisi bangunan teras yang ambruk. Polisi mendalami dugaan kelalaian dari kontraktor yang melakukan perbaikan atap. Dengan investigasi tentunya kita akan melakukan penyelidikan. Kita sudah turunkan tim IDEN untuk meneliti dan juga untuk menelusuri apa penyebab dari robohnya bangunan tersebut. Nanti rekan-rekan kita tunggu saja. Suasana rumah kos di Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara sepi pasca temuan jasad bocah di kamar kos. Korban diduga tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas keamanan setempat menyebutkan awalnya warga mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Penghuni kos yang curiga akhirnya membuka pintu kamar kos dan menemukan jasad korban. Saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Diduga korban tewas akibat dianiaya. Polisi hingga kini masih memeriksa 5 orang saksi dan keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Ini si Asuk ini ada saudaranya Yanti ya? Ada. Pamannya ya? Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Wenda Nura di rumah kos lokasi penemuan jenazah korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang, Wenda. Seperti apa kondisi di sana dan bagaimana keseharian korban dan juga orang tua di mata tetangga? Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di TKP tempat ditemukannya mayat seorang anak berusia 8 tahun yang ditemukan meninggal dunia terkapar di sebuah kamar kos-kosan dan kalau kami bisa menggambarkan ini kos-kosan di sini
Di TKP ini memang tidak terlalu besar ya, namun memang ada 3 lantai dan ada 3 kamar di lantai 1, ada 2 kamar di lantai 2, dan di lantai 3 ini adalah pemilik kos-kosan yang tinggal bersama anaknya, yang mana anak inilah yang menjadi korban yang meninggal dunia pada hari yang ditemukan pada hari Minggu kemarin. Nah, kalau kami boleh menceritakan kronologisnya, jadi penemuan mayat ini bermula dari anak kosan yang melaporkan bahwa ia mencium bau yang tidak enak. Lalu dari Polres Jakarta Utara dan juga Polsek Penjaringan ini datang untuk melakukan proses evakuasi dan identifikasi awal. Nah, dari proses identifikasi awal inilah ditemukan hasil bahwa anak tersebut seorang perempuan berusia 8 tahun yang berinisial AR. Dan memang pada saat ditemukan korban ini sudah dalam kondisi yang membusuk. Jadi memang tidak bisa diketahui lewat identifikasi awal penyebab kematian dari si anak tersebut. Yang pasti anak tersebut ini meninggal dunia dengan posisi terlentang, berlumuran darah, dan juga tidak mengenakan busana. Dan tentunya ini masih proses pendalaman oleh pihak kepolisian. Dan mayat anak berusia 8 tahun ini saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses otopsi. Nah, kalau kami ceritakan, ibu dari anak berusia 8 tahun yang meninggal dunia ini pada saat dievakuasi ibunya ini tidak ada di lokasi. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ibu tersebut ditemukan di Jalan Kertajaya dan saat ini sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan kembali kami informasikan bahwa di kamar kos-kosan yang tidak terlalu besar ini, kalau boleh kami ceritakan, tadi kami sempat masuk ke dalam dan memang di sini masih tercium aroma yang tidak sedap ya. Namun mohon maaf sekali Reza dan juga pemirsa, kami tidak bisa menunjukkan langsung nih TKP kejadiannya ditemukan mayat tersebut karena memang saat ini masih proses identifikasi, masih clear area dan masih di dalam sana masih terpasang garis polisi atau polis lain. Dan jadi memang meskipun sudah dilakukan proses identifikasi awal, namun penyebab dari kematian bocah berusia 8 tahun ini belum ditemukan. Jadi masih harus melakukan proses pendalaman lebih lanjut sehingga kematian dari anak berusia 8 tahun ini masih menyimpan beribu tanya, sehingga jika ada informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian nantinya akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Reza. Baik, terima kasih Wenda Nura. Kami terus tunggu update-nya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Tak terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU, 2 pria menganiaya pegawai SPBU di Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi mengamankan kedua pelaku. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Dia main tangannya kayak adik saya. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah. Kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun, dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan massa buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta Pusat. Imbas aksi unjuk rasa, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto mengarah ke Selipi, Jakarta Barat tersendat. Massa buruh terus berdatangan menggunakan armada bus ke depan gedung DPR MPR.
Massa menuntut tegakkan supremasi sipil, bentuk RUU Ketenagakerjaan, dan hapus outsourcing serta tolak upah murah. Petugas gabungan dikerahkan untuk mengatur lalu lintas meski tidak ada penutupan jalan imbas aksi demonstrasi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Selain sambutan, Sahroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pagi ini kembali meletus dengan ketinggian kolom abu 2.000 meter disertai gemuruh dan hujan abu. Ini kembali. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi pada pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ketinggian erupsi mencapai 2.000 meter dan disertai gemuruh serta hujan abu. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki masih awas. Warga di sekitar gunung dan para pengunjung diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat gunung. Warga juga diminta untuk selalu waspada dengan potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Untuk menghindari bahaya abu vulkanik, warga sekitar Gunung Lewotobi laki-laki diimbau untuk selalu memakai masker. Juga kami berdiri di dekat. Erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Tinggi kolom asap letusan mencapai 700 meter dari puncak, mengarah ke barat daya dan barat dengan intensitas tebal. Pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan, 3 kali gempa guguran, dan 14 kali gempa hembusan. Petugas pos PGA Semeru mengimbau warga untuk tidak panik lantaran aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tergolong normal. Hingga kini status Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada dan warga dilarang beraktivitas di radius 13 km dari puncak. Dan untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan Yayan Nugroho di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang. Yayan, bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah berapa kali Gunung Semeru ini erupsi hingga saat ini? Ya, selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dari data pos pengamatan api Gunung Semeru untuk 24 jam terakhir, tercatat Gunung Semeru alami 70 kali gempa letusan dan 3 kali gempa hembusan untuk 24 jam terakhir ini. Baik. Yayan, apakah ada warga yang dievakuasi akibat erupsi Gunung Semeru? Ya, untuk warga memang saat ini masih beraktivitas normal karena memang aktivitas vulkanik Gunung Semeru seperti yang terjadi pagi ini memang sudah menjadi hal yang biasa bagi warga di sekitar lereng Gunung Semeru. Baik, apakah itu berarti aktivitas warga ini berlangsung seperti biasa, seperti bekerja maupun bersekolah dan lain sebagainya? Ya, aktivitas warga hingga saat ini masih berlangsung normal
karena status Gunung Semeru sendiri masih bertahan di level 2 waspada. Baik, untuk ketinggian kolom abu sendiri ini yang paling tinggi berapa, Yayan, di sana? Yang terjadi pada hari Senin pagi sekitar pukul 5:30 tadi, kolom asap mencapai 700 meter dari puncak. Nah, kondisi tersebut memang masih normal ya, artinya masih jauh dari batas aman aktivitas warga. Baik, Yayan, kemudian apakah ada himbauan dari pemerintah setempat maupun BPBD setempat untuk warga menghindari Gunung Semeru dan juga memakai masker? Ya, sesuai rekomendasi dari BPBD, di level 2 waspada ini warga dilarang beraktivitas di radius sekitar 13 km dari puncak. Namun tugas BPBD mengimbau kepada warga untuk selalu waspada, mengingat saat ini terjadi fenomena kemarau basah dan warga diharap berhati-hati jika beraktivitas di sekitar sepanjang jalur aliran lahar karena memang berpotensi terjadi banjir lahar jika terjadi hujan. Baik, terima kasih Yayan atas informasi Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan kita ke informasi lain pemirsa, saat ini harga ayam potong naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Mahalnya harga daging ayam membuat warga beralih memberi tulang ayam dan juga ceker ayam. Harga ayam potong di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilo. Sejak melejitnya harga ayam potong 2 minggu belakangan ini, warga banyak beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewan yang lebih murah. Hal ini membuat permintaan tulang ayam dan ceker meningkat 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogram. Rasanya pembeli itu beli tulang karena lebih murah? Karena lebih murah, kan semuanya ayam kan ada. Oh gitu ya. Terus ini tulang laku. Jenis tulang apa aja, Bu? Ya ini tulang teropong. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ayam dan bahan pangan lainnya. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara di Bandung Barat, harga cabai merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir. Sudah sepekan terakhir, harga aneka cabai di pasar tradisional Tagok, Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat naik drastis. Harga cabai merah sebelumnya Rp40.000 kini naik mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena cuaca buruk dan gagal panen yang membuat stok berkurang. Kenaikan harga dikeluhkan oleh penjual maupun pembeli. 40, 60. Selain cabai tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Cabai keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting, Pak? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ya biasa beli seperapat. Sekarang jadi ini pakai berapa hari? dikurangi ya. Biasanya kan sering disambel. Sekarang dikurangi ya. Sekarang dikurangi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Bandung Barat, Yodo, iNews melaporkan. Dan untuk informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Ervan David di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Ervan, berapa harga cabai dan juga komoditas pangan lainnya di sana saat ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu terakhir, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung. Dan salah satunya komoditas cabai, di mana harga cabai tanjung yang semula Rp50.000 kini dijual
Rp90.000 per kilogram. Dan selain itu, selain harga cabai tanjung, harga cabai keriting juga ikut naik dari yang semula Rp50.000 kini sama harganya dengan cabai tanjung, yaitu Rp90.000 per kilogram. Dan meski demikian, harga cabai rawit merah justru mengalami penurunan harga dari yang sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram atau kembali ke harga normal. Dan sementara untuk harga bawang merah mengalami penurunan, di mana harga bawang merah yang semula Rp60.000 kini dijual Rp40.000 dan harga bawang putih dari Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan kenaikan harga komoditas cabai ini sendiri membuat para pedagang mengalami penurunan daya beli hingga 50% dari yang sebelumnya para pembeli bisa membeli cabai tanjung dan juga keriting sebesar 1 kilo, kini hanya setengah kilo saja. Dan selain harga bahan pokok tersebut, harga ayam potong juga mengalami kenaikan, yaitu dari harga Rp35.000 kini melonjak drastis menjadi Rp42.000 per kilogram. Dan sementara untuk harga telur ayam yang sebelumnya Rp26.000 kini ikut naik juga menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan para pedagang dan pembeli ini berharap ada tindakan dari pemerintah daerah untuk menekan harga di pasaran agar dapat dijangkau masyarakat luas. Demikian, Reza. Baik, terima kasih Ervan David atas informasi Anda. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, dipecat PDIP usai viral ucapannya ingin rampok uang negara, Wahyudin, mantan anggota DPRD Gorontalo, kini menjadi supir truk. Selengkapnya usai jeda. 2031 masih lama ya, Pak Sofis dipecat? Iya. Kayaknya fix dipecat karena saya lihat tadi Pak Komarudin Munafsu yang menyebut. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran Ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pemirsa, akibat kebakaran belasan rumah di Cilincing, Jakarta Utara, 19 kepala keluarga kini kehilangan tempat tinggal. Tak ada satupun barang yang bisa diselamatkan. Warga korban kebakaran kini mengungsi di masjid. Pasca kebakaran permukiman padat Jalan Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara, 19 kepala keluarga kini harus kehilangan tempat tinggal. Sekarang udah habis, Pak. Sudah jadi debu. Jadi saya berharap pemberantasan pemerintah aja ini. Garis polisi hingga Senin siang masih memagari lokasi kebakaran. Warga korban kebakaran kini mengungsi di masjid, tak jauh dari lokasi kebakaran. Tak ada satupun barang yang bisa diselamatkan. Bahkan akibat kebakaran seorang warga terluka bakar. Akibat kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik. Kebakaran itu saya yang selamatin anak-anak dulu. Namanya ya itu aset kita lah buat masa tua kita, jadi saya selamatin dulu anak-anak. Kalau masalah rumah, masalah apapun, ya Allah alam aja dah, biar Allah yang punya cerita nanti. Rumah semua ini, Pak? Rumah tinggal sama rumah kontrakan. Rumah tinggalnya ada 15, termasuk kontrakan ada 19. Total 19 bangunan. Total 19 bangunan? 19 bangunan, Pak. Ya, untuk pengungsiannya sendiri di mana, Pak? Alhamdulillah pengungsi udah saya tanganin tadi malam, ada di Masjid Jami Al Furqon RT 05 RW 11 Semper Timur. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral ucapannya ingin merampok uang negara, kehidupannya kini berubah drastis. Pasca dipecat PDIP, saat ini Wahyudin kembali menjadi supir truk. Terus konsekuensi sanksi sosialnya juga saya sudah terima, termasuk hari ini informasi dari DPP saya sudah dipecat dari anggota DPRD. Kembali viral Wahyudin Moridu, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah resmi dipecat oleh DPP PDIP. Saat ini Wahyudin berjuang kembali dari nol, ditemani oleh istrinya yang tercinta.
Wahyudin kembali menjadi sopir truk. Sehari setelah pemecatan dirinya, Wahyudin mempertontonkan ke khalayak lewat media sosialnya bahwa dirinya mampu menabung Rp200.000 upahnya menjadi buruh. Wahyudin menanggung semua konsekuensi atas perilaku negatif dirinya bersama teman perempuannya saat di dalam mobil. Dirinya bersama istri sahnya telah memohon maaf di depan masyarakat melalui media sosialnya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Wahyudin kembali ke kampung halamannya ditemani istri tercintanya, Mega Nusi. PDI Perjuangan sebelumnya ambil langkah tegas terhadap kadernya yang menjadi anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan. Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja biar negara ini makin. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Prabowo direncanakan menghadiri sesi khusus konferensi tingkat tinggi solusi dua negara atau Two-State Solution guna membahas masalah Palestina dan implementasi perdamaian di Timur Tengah. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Brazil dan Amerika Serikat. Ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden Republik Indonesia hadir langsung dalam forum bergengsi ini. Forum PBB akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Pak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda
tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah. Suasana hangat menyelimuti penyambutan Presiden Prabowo Subianto setibanya di New York, Amerika Serikat, Sabtu pagi waktu setempat. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia, termasuk anak-anak yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Para diaspora Indonesia menunggu dengan antusias dengan berjajar sepanjang jalan kota New York menunggu kedatangan mobil kepresidenan tiba. Setelah Presiden Prabowo tiba, riuh tepuk tangan dari para diaspora menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dengan penuh kehangatan, Prabowo menerima bunga tersebut lalu mencium kedua anak tersebut. Selain diaspora, sejumlah pejabat juga ikut menyambut langsung kedatangan Presiden Prabowo. Di antaranya nampak Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Kita ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta polisi militer TNI untuk tidak sembarangan menyalakan lampu strobo saat melakukan pengawalan di jalan raya. Menurutnya, penggunaan strobo di jalan yang sepi tidak etis. Ya, saya juga menyampaikan kepada khususnya POM, kalau menyalakan strobo ya ada aturannya ya, tidak lagi kosong dibunyikan juga tidak etis juga lah. Tapi itu ada aturannya untuk VIP menggunakan pengawalan forerunner. Jika ada yang melanggar, apa kita bisa melapor, Pak? Ya, teguran lah, melapor. Maksudnya misalnya masyarakat biasa yang tahu misalnya itu tidak sesuai aturan. Nah, memang harus disosialisasikan ya masyarakat. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo yang bagus atau. Kayak misalnya kemarin lagi macet-macet gitu Pak, terus kayak ada rombongan yang menggunakan strobo gitu Pak. Kayak itu sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo sih. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Sebelumnya, Kakor Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirine, strobo, dan rotator merupakan hal yang positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi dan berdasarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penggunaan sirine, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Sebuah sepeda motor matic hilang dibawa pencuri di rumah kos di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku pria dan wanita datang berboncengan sepeda motor. Dua pengendara sepeda motor menyatroni sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos di Jalan Kepalistri, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Satu orang melakukan eksekusi, sementara yang lainnya memantau situasi.
Sepeda motor yang menjadi target gagal digasak lantaran terkunci ban depannya. Sasaran pun berpindah. Para pelaku berhasil menggasak sepeda motor yang berada di sebelahnya dan dibawa kabur. Kalau dari sini sih nggak terlalu kelihatan kan, tapi awalnya 2 orang, di situ ada 2 motor. Nah, dia mau ngambil motor yang di sebelahnya awalnya, tapi mungkin karena dikunci, jadi dia ngambilnya motor teman saya justru ya. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang bocah telolet di Lebak, Banten menangis histeris saat tengah ngonten bus telolet melalui handphone miliknya dijamret seorang pria. Warga menduga pria tersebut sudah lama mengintai anak-anak yang tengah asik mengabadikan momen suara telolet tersebut. Asik merekam bus dengan klakson telolet, seorang bocah menjadi korban jamret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pesta miras kerap kali berujung maut. Di Mamuju, Sulawesi Barat, 4 orang tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini banyak 4 orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, misteri kematian Brigadir Esko yang tewas tergantung di pohon ternyata dibunuh oleh sang istri yang juga seorang poluan. Padahal keduanya sudah 8 tahun menikah dan memiliki 2 orang anak. Polisi pun dalami motif pelaku. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi tengah dalami kematiannya karena dinilai janggal.
Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya, yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pembunuhan sadis terjadi di Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Cemburu, seorang pria mengamuk dan menyerang keluarga mantan istrinya dan mengakibatkan 1 orang tewas serta 4 lainnya luka parah. Warga Desa Temon, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur hadiri pemakaman jenazah Timi di Pemakaman Umum Desa Temon, Arjosari, Pacitan. Timi merupakan korban pembunuhan sadis yang dilakukan mantan mantunya sendiri yang bernama Arif Setiawan alias Wawan. Sebelumnya, pelaku Wawan datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan lalu. Dan terjadilah keributan sehingga Wawan mengamuk, lalu melakukan penganiayaan sadis dengan menggunakan senjata tajam pada anggota keluarga mantan istrinya. Sehingga 4 orang terluka parah dan 1 orang meninggal dunia. Bahtimi yang berumur 60 tahun tewas mengenaskan. Untuk pelaku sendiri sampai hari ini belum ditemukan, juga dari warga Desa Temon ini masih mencari dari pelaku tersebut. Benar untuk anaknya tadi pagi sudah pulang, Mas Bimanya. Itu tadi malam kemana katanya itu? Tadi malam itu ketakutan, juga ketakutan akhirnya melarikan diri dari rumah. Tadi sembunyi pagi, Pak ya? Iya sembunyi. Tadi pagi sudah pulang. Kalau perceraian antara Bu Meswati dengan pelaku ini sudah lama bagaimana Pak? Setahu belum, barusan Lebaran kemarin untuk perceraiannya. Keributan yang memicu Wawan murka karena mantan istrinya hendak menikah lagi. 4 korban luka yakni Miswati, mantan istri pelaku, Miskun, mantan mertua, Eki, saudara ipar korban, dan Arga, keponakan korban, mengalami luka yang serius. Anak korban yang sebelumnya dikabarkan disandra oleh pelaku berhasil menyelamatkan diri. Seusai pemakaman, warga beramai-ramai melakukan pencarian pelaku yang diduga sembunyi di hutan desa setempat. Sebab usai kejadian pelaku kabur dan masuk hutan. Kini 4 korban luka masih menjalani perawatan. Sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga dihebohkan dengan temuan bayi laki-laki di dalam tas hitam di depan pintu Yayasan Yatim dan Duafa di Palmerah, Jakarta Barat. Bayi didapati dalam kondisi hidup. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah Yatim dan Duafa di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat.
Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata di dalamnya ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran, kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak. Gitu. Lalu pas kita panggil PRT, benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tidak punya rumah dan tidak diterima keluarga, jenazah bayi pasangan suami istri pemulung di Palembang terlantar. Pasutri pemulung ini kebingungan akibat tidak ada biaya untuk pemakaman. Pasangan orang tua yang bekerja sebagai pemulung ini bernama Joko dan Novi. Pasangan pemulung yang tidak memiliki tempat tinggal ini menggendong jenazah anaknya yang kebingungan hendak menguburkan bayinya dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pemakaman. Pasutri yang berprofesi sebagai pemulung ini sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi jenazah anaknya. Pasutri ini menjelaskan anaknya lahir dalam kondisi prematur dan sempat dirawat di rumah sakit yang akhirnya meninggal dunia. Pasangan pemulung ini bertemu dengan polisi di kawasan Masjid Agung Palembang. Polisi akhirnya membawa pasangan ini ke Polda Sumatera Selatan untuk dibantu pengurusan pemakaman. Dan akhirnya bayi dapat dimakamkan di Pemakaman Umum Kamboja Ilir Timur 1, Palembang. Tadi akan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Ulu itu Pak. Belakang Dondeng, Pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya nggak bener itu lah, kayak nggak senang di hati. Diusirnya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, Pak, kemana minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa, Kak? Ya. Langsung dibantu? Langsung dibantu. Kita dari SPKT dan Rumah Sakit Bayangkara, pihak Bayangkara juga menyerahkan juga dengan kita polisi untuk pemakaman. Kami segera membagi 2 tim, 3 personil langsung ke pemakaman Kamboja, menghubungi Pak Rudi, langsung menggali kuburan di sana. Usai dilakukan pemakaman, kedua orang tua bayi untuk sementara tinggal di ruangan marbot Masjid Polda Sumatera Selatan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan sebagai jaminan utang ke bank. Desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di dalam Komplek Parlemen Jakarta. Sementara menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriyandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Lee Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja berbatasan langsung dengan Desa Sukawangi. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kepala Desa Sukawangi, ada Bapak Budianto melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Budianto. Selamat. Ya, Pak Budianto, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas, Pak. Oke, Pak Budianto, ini agak mencengangkan juga Bapak sebuah desa menjadi sebuah agunan sebuah bank. Bapak Budianto sendiri kapan dan bagaimana bisa mengetahui Bapak pertama kalinya bahwa tanah desa ini akan dilelang? Sejauh ini, alhamdulillah ya, kami dari pemerintah Desa Sukawangi sangat mengetahui persis bahwa satu desa yang akan diagunkan dan akan dilelang oleh pihak bank ya swasta itu
induknya Desa Sukawangi, yang mana Desa Sukaharja. Gitu, Pak. Bapak, satu desa ini ada berapa kepala keluarga yang tinggal di sana, Bapak? Kalau untuk Desa Sukawangi ini ada 4.165 kepala keluarga. Sekitar 4.000 kepala keluarga mendiami di sana, dan ini ada plang disita seperti itu, Bapak, di sana terpasang? Kalau mengenai Sukawangi ini ada sama Kemenhut, Pak, diklaim sama Kementerian Kehutanan. Kalau status hukum tanahnya Bapak yang disebut sebagai objek agunan itu, apakah sudah ini apakah tanah kas, desa, tanah adat atau semacamnya? Diketahui tidak Bapak status hukum tanah tersebut? Tadi kami di pemerintahan Desa Sukawangi ini bahwa Desa Sukawangi ini kan awalnya dari Desa Sukaharja. Ya, berdirinya Desa Sukaharja itu tahun 1930 dan waktu itu tahun 79 Desa Sukawangi meminta pemekaran dan alhamdulillah tahun 82 menjadi definitif Desa Sukawangi. Dan kepemilikan tadi yang disampaikan oleh Bapak itu bahwa Desa Sukawangi ini ada legalitas tanah yang mana ada letter C, ada girik, ya kan, ada AJB, ada sertifikat juga. Artinya Bapak, pemerintah desa ini memiliki dokumen lengkap terkait bukti administratif terkait kepemilikan dan batas-batas tanah di sana? Betul. Oke, Bapak, ini dengan adanya informasi desa akan dilelang, respon dari warga Sukawangi itu sendiri sebanyak 4.000 kepala keluarga seperti apa, Bapak? Kalau yang dia akan dilelang kan gini ya, biar saya luruskan dulu Pak ya, bahwa yang akan dilelang itu Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Gitu. Kalau Desa Sukaharja Sukamulya itu berapa orang Bapak? Berapa kepala keluarga di sana Bapak, maaf? Kalau itu 2 desa ya kurang lebih, kalau kepala keluarga kurang lebih ya kan di antara 8.000-an. 8.000 kepala keluarga mendiami 2 desa yang akan dilelang. Ini informasi yang Bapak dapatkan, respon warga di sana seperti apa Bapak? Ya responnya ya sangat ini ya prihatin lah ya. Karena tempat tinggalnya dia kan sudah berpuluhan tahun bertinggal di desa itu. Kok ujuk-ujuk sekarang ini ada klaiman dari Kejaksaan Agung ya bahwa Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya ini akan dilelang. Kalau selain itu Bapak, ada nggak keresahan dari warga atau ancaman penggusuran sejauh ini Bapak dari 2 desa tersebut? Kalau untuk penggusuran sih sudah, kalau lokasi yang disengketakan itu kan sudah kosong Pak. Sudah nggak ada pemukiman, tidak ada orang lagi gitu yang situ. Jadi tadi sebelumnya sudah ada orang Bapak yang tinggal di sana sebelumnya? Ada perkampungan. Bapak, ini sebelumnya tanah yang atau desa yang akan dilelang tersebut tadinya ada orangnya atau memang tadinya kosong apa seperti apa Bapak sebelumnya? Kalau itu kita kurang paham ya, karena itu kan kejadiannya di tahun 83-an lah ya. Tapi kemungkinan menurut informasi di bawah itu kan ada kampungnya juga, sudah ada perkebunan gitu kan. Nah Bapak, mungkin terakhir Bapak, langkah dari kepala desa dan juga setempat warga di sana, langkah apa saja yang telah diambil nih Bapak untuk pemerintah desa untuk melindungi hak warga dan mencegah eksekusi tanah di sana? Ya khususnya untuk Desa Sukawangi yang dimotori oleh saya gitu kan, saya selaku kepala Desa Sukawangi, permasalahan ini harus diselesaikan. Untuk Desa Sukawangi diklaim oleh Kemenhut ya bahwa satu desa itu masuk kawasan hutan Hambalang Timur dan Hambalang Barat dengan luasan 8.961,72 hektar. Itu berarti kan satu Desa Sukawangi ini berjumlah 14.000 jiwa ya akan dijadikan tersangka semua kalau berdasarkan Gakum gitu. Kalau sejauh ini Bapak, apakah pemerintah desa juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bogor terkait kasus ini? Dan seperti apa responnya Bapak? Kalau pemerintah Desa Sukawangi sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bogor ya kan, tapi sampai sejauh ini belum ada hasil yang memuaskan gitu kan. Kalau dukungan hukum Bapak dari sejumlah lembaga lain, ada nggak Bapak pendampingan dari? Kalau untuk pendampingan kita sudah lapor ke Mabes Polri dan ke Komnas HAM. Oke, baik Bapak. Baik Bapak, semoga ada titik terang nih Bapak untuk kasus ini Bapak. Semoga tidak merugikan warga yang masih mendiami di desa tersebut. Terima kasih Bapak telah berbagi informasi bersama kami di ISU yang kali ini. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Akibat jalan rusak dan longsor yang memutus akses jalan, ibu hamil terpaksa ditandu selama 5 jam menuju rumah sakit. Ironisnya, akibat medan yang berat, sang ibu harus kehilangan anak yang dikandungnya. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Seorang ibu yang tengah mengandung 6 bulan alami sesak nafas hingga harus menempuh perjalanan berat untuk mendapatkan perawatan medis di Kabupaten Polewali Mandar. Kasihan orang sakit ini. Sang ibu bahkan harus ditandu menempuh jalan ekstrim rusak parah dan menyeberangi 4 sungai selama hampir 5 jam. Ini jalannya gitu. Sesampainya di puskesmas, kondisi semakin memburuk dan dirujuk ke rumah sakit Haja Anti Depu Polewali menggunakan ambulans. Meskipun telah menempuh puluhan kilometer, bayi dikandungnya tak dapat diselamatkan. Kita melihat dari segi jalanan kurang mendukung. Untuk menuju ke rumah sakit yang besar kayak ini, kita membutuhkan jalan yang sangat jauh dan ekstrim. Kemudian karena jalan tidak mendukung dan roda 4 tidak bisa masuk, yang ambulans, sehingga kita memilih jalan menandu dulu. Terlebih lagi saat ini akses jalan terputus sepanjang 300 meter akibat longsor beberapa hari lalu. Warga berharap kejadian ini jadi perhatian pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Seorang siswa SD negeri di Bojonegoro, Jawa Timur tanpa sengaja menelan paku pines saat merakit gangsing. Saat akan dioperasi, posisi pines telah berubah. Seorang siswa sekolah dasar negeri Gayam, Bojonegoro mengalami kejadian tak terduga saat sedang merakit gasing dari penghapus bersama teman-temannya di rumah. Korban, siswa kelas 2, tanpa sengaja menelan sebuah paku pines yang dipakai untuk menancapkan gasing dari penghapus agar tidak berputar. Korban berusaha mencabut paku pines yang menancap di penghapus menggunakan giginya. Namun, secara tiba-tiba salah seorang temannya tidak sengaja menyenggolnya hingga paku pines yang dicabut tertelan. Korban segera memberitahu orang tuanya dan dibawa ke RSUD Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil ronsen awal di RSUD Bojonegoro, paku pines sudah berada di area tenggorokan dan sempat membuat korban batuk mengeluarkan darah. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Posisi paku pines berpindah ke dalam paru-paru. Saat akan dilakukan operasi, pines berpindah ke saluran makanan sehingga prosedur penanganan disesuaikan tanpa operasi. Perawat di sini disuruh ke RSUD Bojonegoro, langsung ditangani ke RSUD Bojonegoro, di ronsen, langsung dirujuk di Surabaya. Para orang tua diimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya bermain agar peristiwa serupa tidak terjadi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.